Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Singka dari Sekolah Tingkat 5. Di sini saya akan merangkum mapel seni budaya tentang konsep eksplorasi dan eksperimentasi dalam berkarya seni rupa. Di sini ada A. Konsep eksplorasi dan eksperimentasi dalam berkarya seni rupa. Nilai estetika dan kebaruan merupakan dua hal yang tidak bisa dihilangkan dalam proses bercipta karya seni rupa. Untuk itu, seniman dituntut memiliki konsep dalam mengkreasikan idenya agar tercipta karya yang unik dan berbeda dari yang lain. Konsep tersebut dapat diperoleh melalui eksplorasi dan eksperimentasi. Eksplorasi dan eksperimentasi menghasilkan cara atau langkah karya yang dapat digunakan untuk menciptakan karya baru. Eksplorasi dan eksperimentasi tetap dibatasi dari berbagai aspek agar karya yang dihasilkan tidak melenceng dari kaidah karya seni rupa yang melekat. Aspek itu adalah di sini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama itu aspek konseptual tercipta karya seni rupa. Aspek konseptual tercipta karya seni rupa adalah rancangan yang dibuat dan digunakan seniman untuk menciptakan sebuah karya. Contohnya, seniman bereksperimen dan mengubah bentuk asli sebuah objek. Seniman perlu mendalami dan menghayati objek yang menjadi sumber inspirasinya. Ada A. Sumber inspirasi karya seni adalah dasar dari penciptaan sebuah karya. 1. Realitas internal merupakan kenyataan yang diperoleh seniman melalui eksplorasi pengalaman terkait kehidupan dan kepribadian. Contoh: harapan, cita-cita, emosi, gairah, dan pengalaman kejiwaan. 2. Realitas eksternal merupakan kenyataan yang berasal dari hubungan pribadi seniman sebagai manusia dalam berbagai hal yang dapat dikategorikan dalam tema. Contoh: hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan sesama, hubungan pribadi dengan alam. B. Penetapan interest seni adalah gaya tarik yang dimiliki karya seni rupa. 1. Interest dramatis menjadikan karya seni rupa sebagai industri yang menciptakan tujuan tertentu. Contoh: tujuan moral, politik, dakwah, dan lain-lain. 2. Interest khusus estetis seni dengan perspektif menjadi karya seni rupa berbagai perpindahan dan referensi realitas aktual atau fakta dan menyatakan kehidupan dan realitas kekhayalan atau imajinasi. 3. Interest estetis khusus interest seni dengan perspektif ini seniman
merupakan memberikan kebahasaan baginya ataupun orang lain dalam melihat dan menilai sebuah karya seni. Artinya, interest estetis merupakan interest nilai keindahan dalam pandangan seni rupa secara objektif. C. Menetap interest bentuk dalam adalah daya tarik yang dihasilkan melalui bentuk atau wujud objek dalam karya seni rupa. Ada satu bentuk figuratif, yaitu penggambaran objek-objek secara berubah seperti gunung dan laut yang bisanya digambarkan dalam warna biru. 2. Bentuk seni figuratif, penggambaran karya seni tetap tidak secara persis. Contoh, tangan manusia dengan melukis memanjang untuk menyampaikan maksud tertentu. 3. Untuk non-figuratif, yaitu sama seperti tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam. D. Penetapan peristis estetika. 1. Pramodern yang prinsip estetika yang memandang seni sebagai aktivitas relatif. Artinya, 2. Modern adalah prinsip estetika yang memandang seni rupa aktivitas realistis. Artinya, seniman dapat berkreasi sebebas mungkin. 3. Cap modern adalah prinsip estetika yang memandang keindahan seni secara lebih bebas. Dan ini yang kedua, aspek visual penciptaan karya seni rupa. Seni rupa adalah wujud hasil karya manusia yang dapat dinikmati melalui indera penglihatan. Aspek visual adalah karya seni rupa terdiri dari struktur visual, komposisi, dan daya pribadi. A. Struktur visual. Visual adalah pola yang menjadi pedoman. Pedoman memiliki unsur-unsur visual dalam karya seni rupa. Pola juga dicakup masalah pokok atau tema dan objek yang digunakan. Contoh, pengangkat tema sosial budaya seperti kesenian dengan pilihan objeknya penari. B. Konsep. Komposisi adalah susunan berbagai unsur rupa agar sebuah karya seni rupa terlihat profesional, baik dari segi keseimbangan maupun keselarasan. Contoh, menyeleksi warna-warna yang akan digunakan, kemudian mengolah dan menyusunnya sedemikian rupa agar dapat mewakili visualisasi objek atau bidang dalam karya. C. Gaya pribadi. Gaya pribadi adalah ciri khas dari seniman yang menandai karya ciptaannya. Contoh, seniman Raden Saleh
Basoeki Abdullah dan Esoedan Bojono merupakan sama-sama melukis dengan gaya realisme. Hasil karya mereka akan sangat berlainan suatu sama lain. Gaya pribadi Raden Saleh menghadirkan suasana dramatis aristokrat. Gaya pribadi Basoeki Abdullah memperlihatkan idealisme keindahan yang permai. Sedangkan gaya pribadi Eso Jojono menghadirkan suasana heroisme dan nasionalisme.